video mengenai ulasan buku. Jadi saya akan mengulas salah satu buku yang berkaitan dengan jurusan saya, yaitu biologi. Untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya, tanpa panjang lebar langsung saja kita ke video. Baik, judul buku yang saya ambil adalah The Selfish Gene 40 Tahun Anniversary Edition. Penulisnya adalah Richard Dawkins. Kemudian yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Pengulas saya sendiri Reska Ningsi dengan NIM 221011020006. Tahun penerbitan buku ini yaitu pada tahun 2016. Jumlah halaman pada buku ada 464 halaman. Kemudian nomor ISBN buku ini yaitu 9780198788607. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan harga buku ini yaitu Rp240.000. Baik, kita lanjut ke orientasi. Profesor Richard Dawkins adalah salah satu penulis dan komunikator sains paling berpengaruh di generasi kita. Beliau adalah pemegang pertama Charles Simonyi Chair of the Public Understanding of Skin di Oxford. Posisi yang dipegangnya sejak tahun 1995 hingga 2008 dan merupakan Emeritus Fellow dari New College, Oxford. Buku ini masih tetap berpengaruh hingga saat ini seperti saat pertama kali diterbitkan. The Selfish Gene telah menjadi eksposisi klasik pemikiran evolusi. Profesor Dawkins mengartikulasikan pandangan dari sudut pandang gen tentang evolusi, sebuah pandangan yang memberikan pusat perhatian pada unit-unit informasi yang persisten, dan di mana organisme dapat dilihat sebagai kendaraan untuk replikasi mereka. Karya yang imajinatif, kuat, dan penuh gaya brilian ini tidak hanya membawa wawasan neo-Darwinisme kepada khalayak luas, tetapi juga menggembleng komunitas biologi, menimbulkan banyak perdebatan dan menstimulasi area penelitian yang sama sekali baru. 40 tahun kemudian, wawasannya tetap relevan hingga saat ini seperti pada hari penerbitannya. Edisi ulang tahun ke-40 ini dia mencakup epilog baru dari penulis yang membahas relevansi gagasan-gagasan tersebut dalam biologi evolusi saat ini, serta prakata dan kata pengantar asli dan kutipan-kutipan dari tinjauan awal. Kita masuk ke pembahasan tafsiran isi. Ini adalah karya penting Dawkins yang terkenal tentang pandangannya tentang evolusi yang ditulis pada tahun 70-an. Buku ini telah diakui sebagai karya klasik dalam penulisan ilmiah modern. Di buku ini pula ia mempresentasikan pandangannya tentang seleksi alam melalui gen individu. Kemudian pada bab pertama, ia telah dengan jelas menyatakan pandangan yang unik yang berbeda dengan seleksi berdasarkan kelompok atau kategori spesies yang lebih besar, yang merupakan pandangan yang lebih konvensional pada saat itu. Kemudian pada bab kedua, tentang replikator, dan bab ketiga tentang gen abadi, yang merupakan bab kunci di mana Dawkins menjelaskan sifat gen sebagai replikator yang menunjukkan perilaku egois dalam evolusi. Lingkungan subpurba memiliki molekul-molekul yang merupakan replikator. Molekul-molekul yang memiliki umur panjang dan atau kemampuannya untuk mereplikasi diri mereka sendiri dengan umur panjang, kesuburan, kesetiaan, menyalin yang tinggi. Gen yang terbuat dari molekul DNA yang bereplikasi adalah unit dasar evolusi yang merespon tekanan seleksi alam. Fitur replikasi gen membuatnya mungkin abadi karena dapat bertahan selama jutaan tahun, meskipun banyak yang tidak berhasil melewati generasi pertama. Dawkins mencirikan gen sebagai mesin bertahan hidup dengan kapasitas untuk belajar dari lingkungan, untuk merespon dan membuat prediksi terhadap berbagai parameter lingkungan yang berubah-ubah. Kapasitas belajarnya membantunya untuk mereplikasi dan karenanya bertahan hidup di lingkungan. Belajar, beradaptasi, dan bereplikasi adalah cara gen merespon tekanan seleksi. Kemudian pada proses antar generasi, gen memungkinkan induk untuk memilih keseimbangan antara reproduksi dan pembesaran dengan cara yang paling baik dalam memanfaatkan sumber daya induk. Pengamatan menarik lainnya dari Dawkins adalah hubungan orang tua dan anak sama pentingnya dengan hubungan saudara kandung dalam hal replikasi gen. Anak-anak tidak akan menimbun makanan secara membabi buta yang berisiko terhadap keseimbangan kelangsungan hidupnya dan
dan kelangsungan hidup saudara-saudaranya. Gen memungkinkan keseimbangan yang tepat. Dalam pertarungan antar jenis kelamin, setiap jenis kelamin memilih cara terbaik untuk mereplikasi gennya sendiri sebagaimana tercermin dalam kriteria pemilihan pasangan. Dawkins menyoroti dua kriteria seleksi, yaitu kriteria kebahagiaan rumah tangga yang menurutnya betina memilih jantan berdasarkan keramahan dan kesetiaan untuk berinvestasi pada keturunannya, dan kriteria jantan yang didasarkan pada jantan dengan gen kualitas terbaik untuk menjadi bapak dari keturunannya. Bagi pejantan, pergaulan bebas dengan banyak pasangan tampaknya merupakan cara terbaik untuk bereproduksi. Berkenaan dengan dinamika antar spesies, terlihat di alam bahwa spesies yang berbeda saling membantu satu sama lain untuk keuntungan reproduksi yang saling menguntungkan yang membentuk hubungan simbiosis. Contohnya adalah kutu daun yang menyedot nutrisi dari tanaman untuk semut, sementara semut menawarkan tempat berlindung untuk melindungi mereka dari musuh alami. Dawkins juga menyebutkan bahwa mitokondria yang menyediakan energi untuk gen manusia berasal dari bakteri yang bekerja sama dengan sel kita menjadikan manusia sebagai koloni simbiosis gen. Baik, kita akan melanjutkan evolusi dan rangkuman evaluasi dari buku ini. Karya ini memberikan banyak sekali wawasan yang mengesankan tentang bagaimana fungsi gen sebagai unit mesin bertahan hidup dalam evolusi, seperti halnya buku-buku biologi yang bagus. Contoh-contoh anekdot dari alam sangat diperlukan dari Dawkins, tidak mengecewakan. Beberapa contoh favorit saya adalah burung kukuk yang bertelur di sarang spesies lain untuk menyebarkan spesies mereka dan mengurangi investasi induknya sendiri, dan kekejaman burung pemandu madu yang menetas yang akan menghancurkan telur-telur keluarga asuhnya sehingga menjadikannya satu-satunya keturunan dari induknya. Bayi walet mendorong telur-telur lain keluar dari sarang setelah menetas. Jadi dalam edisi ulang tahun ke-40, bab terakhir hanyalah ringkasan dari karyanya yang berikutnya, The Extended Phenotype, yang ia sarankan kepada para pembaca untuk melewatinya dan melanjutkan ke buku tersebut, dan epilog ulang tahun ke-40 yang merupakan ringkasan yang baik dan diperbarui dari bukunya. Secara keseluruhan, buku ini sangat disarankan untuk dibaca karena memberikan sudut pandang yang baru terhadap gen. Meskipun demikian, pada versi yang tidak diterjemahkan diperlukan kemampuan dari pembaca untuk membaca sekaligus menerjemahkannya. Baik, itulah video dari ulasan buku yang saya ambil, dan terima kasih.